Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri sama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngebahas salah satu brand lokal lagi nih. Dari brandnya namanya Secret Ingredients by Belle Bells. Nah, aku punya 2 perfume di sini. Dan katanya ini aromanya terinspirasi dari Chanel Number 5 dua-duanya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama kedua perfume ini, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Jadi kemarin aku menemukan perfume ini pas lagi lihat live Shopee kalau nggak salah, iseng-iseng lihat-lihat live Shopee terus nemu channelnya Kak Belle Bells ya, dan aku tuh penasaran karena katanya ini perfumenya terinspirasi dari Chanel Number 5. Nah, seingat aku di koleksi perfume lokal aku tuh belum ada yang perfumenya tuh terinspirasi dari Chanel Number 5 gitu. Kalau Chanel Chance, yang Otendre gitu-gitu tuh masih ada. Perfume-perfumenya YSL lumayan banyak, tapi kalau Chanel Number 5 itu aku belum punya yang dari perfume produk lokal yang terinspirasi dari Chanel Number 5. Akhirnya waktu itu aku nggak langsung beli, tapi next pas 77 kalau nggak salah atau pas kapan ya, aku lupa inget. Aku lihat live-nya dan lagi diskon kebetulan jadi 100 ribuan dapat 2. Jadi aku langsung check out karena aku benar-benar penasaran. Sebelum aku bahas wanginya, jadi dia datang tuh dengan packaging seperti ini. Nih, jadi ada 2 varian di sini. Yang pertama ini namanya adalah Basilica Romania. Ini boxnya kayak gini. Ini botolnya mirip kayak botolnya Byredo. Isinya adalah 30 ml dengan concentrate eau de parfum. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, dia itu udah terdaftar di BPOM. Jadi aku nggak takut gitu mau pakai produknya. Jadi ini produk lokal dan di sini sih sebenarnya nggak ada yang kayak notes-nya atau apanya gitu. Di sini cuma namanya, terus concentrate-nya apa, berapa mili, udah BPOM, how to use-nya, sama ingredients-nya. Ingredients-nya di sini cuma ditulis kayak alkohol, aqua, dan sebagainya kayak gitu. Oke, yang kedua ini namanya agak susah nih penyebutannya. L'Oeuvre de Paris. Aku agak-agak susah mengucapkannya. Nah, boxnya kayak gini sama-sama dengan nuansa biru muda dan biru yang lebih tua gitu ya, tapi kebalikan sama yang ini. Sama persis, dia dalamnya cukup aman ya boxnya tuh. Walaupun harganya 60-70-an ribu, tapi dia kemasannya cukup proper gitu. Ini kotaknya lumayan tebel gitu, karena dia berlapis 2 juga di dalamnya. Jadi so far sampai di tempatku tuh nggak ada sama sekali yang bocor ataupun pecah atau apa, aman-aman aja. Nah, gimana dengan si botol ini? Ini botolnya mungil banget kalau kalian bisa lihat. Ini segini doang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang gampang masuk tas sih gampang karena dia kecil, tapi kalau jenis tas yang tipis gitu memang dia agak sedikit gendut tipenya ya. Jadi tergantung tasnya juga sih bisa masuk atau enggak. Nah, untuk tutupnya sendiri sih dia bukan tipe yang erat atau ada ceteknya atau ada magnetiknya. Ada ini yang biasa aja dan cenderung agak longgar gitu ya. Begitu juga dengan satu lagi ya. Nah, yang satu lagi ini masih agak kenceng, agak erat gitu, tapi kayaknya ada tendensi untuk jadi longgar juga sih. Sprayernya tuh masih yang kayak gini, jadi bukan sprayer yang ada pembungkus lehernya. Jadi benar-benar masih yang kayak gini gitu ya. Cuman aku kurang suka sama sprayernya jujur aja karena sprayernya itu terlalu pendek-pendek nih kalian bisa lihat. Aku langsung semprotin aja ya. Yang pertama kita bahas adalah yang Basilica Romania ya. Tuh kalian bisa lihat. Jadi dia kurang misty kalau menurut aku, kurang empuk, agak sedikit keras dan keluarnya ya sedikit-sedikit gitu loh. Dan jadi keluarnya tuh kayak lebih ke lurus dan kurang misty aja, sehingga jadinya kesannya untuk awal-awal tuh beroil gitu. Cuman sebenarnya sih kalau menurut pengalaman aku ini oilnya bukan tipe yang kayak bener-bener oily yang sangat gengges seperti misalnya contohnya Sav& Co itu kan lumayan berasa banget oilnya. Kalau dia enggak sih 5 menitan itu biasanya oilnya udah nggak terlalu berasa seperti ada oil di kulit kita lagi. Dan ini sama sekali nggak ada panas, nggak ada rasa-rasa yang mengganggu di kulit. Oke, langsung aja kita masuk ke aromanya. Ini menurut aku dibuka sama aroma ada sedikit kayak fruity-nya gitu, ada fruit-nya, ada wangi buah yang manis, yang ada sedikit unsur-unsur ke arah sirupinya gitu loh. Entah kayak wangi mengingatkan aku kayak sirup melon atau aku nggak tahu buah apa yang dipakai karena aku tidak berhasil menemukan notes yang dia pakai di sini. Tapi dia tuh tipe-tipe kalau ngebayangin aromanya Chanel Number 5 itu kan dia lebih ke arah yang aldehydic ya, aldehydes terus udah gitu powdery, ada powdery-nya terus lumayan segernya tuh seger lebih ke arah seger yang wangi udara bersih gitu loh. Nah, kalau ini dia itu tercium ada aroma fruity yang manis dan agak sirupi di aroma awalnya. Baru abis itu dia masuk ke aroma yang lebih kayak mirip ke arah aldehyde-nya tapi juga bukan aldehyde yang berat juga. Makin ke belakang kecium aroma yang ke arah powdery, clean powdery gitu.
Dan ini tuh tipe yang di base note itu sesuai pengalaman aku dia powdery-nya makin berasa walaupun masih sedikit ada nuansa manis fruity-nya. Ya, ini tuh tipe-tipe aroma yang menurut aku tuh kalau mau dibilang Chanel No. 5 tapi ini versi yang lebih light, lebih ringan dan lebih masih ada nuansa fruity-nya. Aromanya tuh bukan seperti aroma tante-tante atau yang nuansa-nuansanya ngingetin sama aroma parfum-parfum jadul gitu, enggak yang kayak gitu. Jadi ini buat kalian yang masih suka nuansa fruity bisa cobain yang ini. Sebenarnya aku tuh juga punya dupe dari Chanel No. 5, ini salah satu parfum lumayan jadul juga namanya Nocturnes Eau de Eau de Toilette dari brand-nya Karen dan pas aku ini juga katanya dupe dari Chanel No. 5. Nah, kalau ini tuh lebih kayak aldehyde-nya berasa banget dan ini lebih berasa aroma parfum jadulnya. Sedangkan untuk secret ingredients yang Basilica Romania ini, dia lebih nuansa zaman sekarangnya lebih berasa. Dia lebih ringan, lebih light dan lebih fruity aja menurut aku. Enak sih, aku lumayan suka. Ini bisa dipakai daily, cuman kalau saran aku lebih cocok dipakai malam, karena dia ada nuansa manisnya atau pakai di ruangan. Jadi untuk siang-siang pun masih bisa dipakai gitu. Oke, kita lanjut dulu ke aroma berikutnya, baru nanti ngomongin SPL-nya ya. L'Oeuvre de Paris ini. Jadi kalau yang ini langsung aja aku semprot. Ini semprotannya juga sama, kurang lebih kayak tadi. Nah, ini entah kenapa sedikit lebih misty. Tunggu sebentar ya. Kalau dari segi warna, L'Oeuvre de Paris ini lebih agak berwarna dibandingin Basilica Romania yang lebih bening gitu ya. Oke. Nah, kalau ini malah lebih mirip kalau menurut aku sama si Nocturnes Karen ini. Walaupun nggak persis-persis banget. Ini tuh dia tidak tercium aroma fruity, sirupy, sweet yang tadi aku dapetin di Basilica Romania di awalnya, gitu ya. Walaupun secara vibe itu mereka emang mirip, kurang lebih 70-80% tuh mirip antara kedua produk ini. Tapi yang ini tuh berasa lebih fresh gitu ya, less sweet, lebih aldehyde gitu, lebih powdery, lebih clean gitu aromanya dan lebih ada nuansa woody-nya gitu kalau ini menurut aku ya. Aromanya jauh lebih berkesan mature yang cocoknya menurut aku untuk 25-30 tahun ke atas, untuk wanita-wanita yang udah kayak berkarir, udah lebih mateng, lebih mapan gitu. Nah, ini tuh lebih cocok, aromanya emang lebih berkesan mewah kalau menurut aku di sini, dan berasa mahal gitu. Jadi lebih elegan aromanya, cocoknya itu dipadu-padankan sama outfit juga yang berkelas gitu loh. Ini aromanya yang L'Oeuvre de Paris ini. Ini juga sebenarnya bisa dipakai daily, nggak ada masalah banget karena dia tuh juga fresh ya, tadi aku bilang dia fresh-nya lebih kayak powdery clean fresh gitu, sehingga lebih gampang sebenarnya menyesuaikan sama, occasion-nya gitu dan dia nggak ada sweet-nya jadi menurut aku siang hari pun oke banget dipakai, mau dipakai di udara yang panas pun ini masih masuk gitu ya. Sampai ke acara yang lebih formal, acara kondangan misalnya, itu dia oke banget pakai yang ini menurut aku. Jadi menurut aku kalau buat kalian yang lebih remaja atau sampai usia anak kuliahan ya, aku rekomendasikan untuk pilih yang Basilica Romania, tapi kalau untuk yang usia di atas itu boleh coba yang L'Oeuvre de Paris. Jujur kalau aku disuruh milih susah ya, karena mereka sebenarnya vibe-nya rada-rada mirip. Ini lumayan bikin aku ketagihan pakai sih beberapa hari, 2 hari, 3 hari belakangan ini semenjak dia datang tuh aku pakai mereka terus gitu dan ganti-gantian aja karena ini wanginya emang dua-duanya menurut aku mirip. Yang Romania lebih aku pilih untuk pakai malam, kalau yang L'Oeuvre de Paris lebih aku pilih untuk pakai siang hari. Masih bisa dikatakan gak yang kasar banget gitu kalau orang-orang di sekarang pada bilang, "Oh itu parfum lokal mungkin dia parfum bibit atau apa," dia nggak yang kayak gitu ya. Ini setelah kurang lebih aku ngomong 10 menitan ya, yang sebelah sini ini udah nggak ada shiny oily-nya, sebelah sini masih ada dikit. Dan kalau dari segi SPL memang menurut aku ini tipe yang moderate, tapi kalau di baju dia bisa tahan lebih lama gitu ya. Untuk di kulit tuh aku cobain mungkin sekitar 5 jaman maksimal itu masih berasa di kulit, walaupun setelah itu sebenarnya di jam ke-6 tuh masih ada tapi super tipis nyaris tidak tercium gitu ya. Dua-duanya sih mirip, longevity-nya. Kalau di baju itu bisa sampai 7-8 jam, walaupun udah bener-bener tipis banget dan, aroma yang tertinggal di belakang mereka tuh lumayan mirip
yang lebih ke arah powdery woody gitu menurut aku. Oke, jadi so far sih itu pendapatku mengenai kedua perfume ini. Lumayan happy sama mereka. Jadi buat kalian juga yang pengen cobain, nanti aku taruh deh link pembeliannya di description box. Semoga sih masih ada. Karena kemarin denger-denger katanya mereka bakalan ganti aroma ke yang aroma lain. Aku nggak tahu apakah yang 2 aroma ini masih tetap diproduksi atau enggak. Jadi selama masih ada buat kalian yang pengen nuansanya nuansa-nuansa Chanel Number 5 kalian kayak mendingan amanin dulu nih 2 produknya sebelum dia bakal discontinue gitu ya. Oke, yang pasti itu tadi pendapatku mengenai kedua perfume dari Secret Ingredients ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau mau komen, silahkan komen aja di kolom komentar. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.